Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana hari ini tepat skuad Persib Bandung akan kembali berkumpul dan akan memulai latihan perdana. Nah, sebagian besar pemain memang sudah ada di Bandung. Jadi kalau untuk yang dari luar kota, kemarin yang paling cepat datang ke Bandung adalah Teja Paku Alam, kecuali pemain-pemain yang memang sudah stay-nya di Bandung gitu ya. Tapi kalau yang dari luar kota, bahkan dari luar negeri gitu, dan termasuk staf pelatih itu memang sudah datang juga sore gitu ya. Jadi ya insya Allah lah hari ini, walaupun mungkin tidak full 100%, setidaknya sudah akan berlatih. Nanti juga boleh diupdate nih teman-teman untuk yang biasa ngeliput Persib latihan gitu ya. Kalau memang punya info apakah memang di Sidolik nanti latihannya jam 8 pagi, lalu apakah boleh masuk atau tidak, karena kan sekarang untuk akses nonton Persib latihan saja memang sudah harus punya akses khusus gitu ya, beli paspor. Jadi bukan buat keluar negeri lagi, paspor ini harus dipergunakan ketika nonton Persib latihan gitu. Tapi ya kalau memang boleh masuk ya aman berarti. Tapi kalau memang tidak boleh masuk ya nanti tolong diupdate atau tulis di kolom komentar, atau nanti saya update langsung saja gitu ya di video selanjutnya lah untuk kebijakan yang terbarunya bagaimana. Baik, itu sekilas mengenai latihan perdana Persib Bandung yang akan dimulai per hari ini 2 Juli jam 8 pagi. Tempatnya nggak tahu di mana, tapi katanya di Sidolik ya. Jadi ya ini masih masih dirahasiakan untuk khusus pemegang paspor Planet Persib katanya. Jadi ya karena saya nggak punya ya saya nggak diinfoin gitu ya. Baik, untuk yang kedua teman-teman, nah ini langsung ke tema dari video hari ini saja, mengenai ya ada sedikit bocoran teman-teman mengenai ya pemain yang diisukan pindah dari klub tetangga atau dari Persija gitu ya, yang akan ke Persib Bandung. Nah ini masih bos Persib sebetulnya Pak Teddy ini. Jadi walaupun sudah punya jabatan baru sebagai komisaris di PT LIB, tapi kan Pak Teddy ini memang akan mulai meninggalkan Persib per akhir bulan Juli. Jadi sekarang masih cuti, tapi ya masih aktif lah gitu ya di Persib Bandung, walaupun tidak secara di depan kamera. Tapi nah ini ada beberapa bocoran dari ya sekitarnya lah teman-teman. Jadi kalau untuk yang kemarin RR atau Rizky Ridho gitu ya yang diisukan ke Persib, sepertinya bukan katanya, karena itu memang tidak ada dari awalnya, tidak ada nama Rizky Ridho gitu untuk masuk ke Persib Bandung. Apalagi ya kalaupun memang ada, bukan Rizky Ridho tapi R yang lain gitu ya, RF gitu, atau ya teman-teman bisa nebak lah RF siapa gitu ya. Nah, namun ya memang tidak akan terwujud juga seperti yang kemarin kita bahas, karena RF ternyata sudah perkenalkan lagi lah di Persija, katanya tidak akan dilepas. Jadi ya apakah memang ini tidak ada kemampuan dari Persib Bandung untuk menembus atau bagaimana gitu ya. Namun ini yang saya dengar adalah ya memang beberapa pemain memilih stay karena sudah mendapat kejelasan. Awalnya mungkin ya sempat RF ini dan satu pemain lagi itu sempat diminati Persib Bandung karena memanfaatkan ketidakjelasan waktu awal-awal bulan kan ya, pelatih kepalanya aja sudah akan diganti gitu. Jadi ini mau bagaimana? Nah inilah Persib Bandung yang coba mulai masuk gitu ke pemain, mau nggak nih gabung dan lain sebagainya, mungkin begitu ya. Jadi ya akhirnya ketika ada kejelasan pelatihnya dari Spanyol dan lain sebagainya, mungkin pemain juga ya udahlah
ditahan oleh manajemennya gitu. Jadi ya peran manajemen sebetulnya besar juga kepada pemain. Jadi ya mungkin Persib Bandung mundur di situ. Nah ini juga ya apa ya, mudah-mudahan lah tidak terjadi ke pemain yang lain. Tapi kalau pemain lokal memang kalau harganya tidak mahal, ada juga peran dari manajemen yang mungkin tidak ingin melepas. Ya inilah dinamika dari bursa transfer teman-teman. Jadi itu sekilas info terbaru bahwa Rizky Ridho tidak dipastikan tidak akan gabung ke Persib Bandung gitu ya. Jadi kalau masih ada yang penasaran ya udah nggak penasaran lagi. Kalau kemarin kan masih banyak yang nanya gitu ya. Jadi ya enggak lah kalau RR tidak dipastikan tidak ke Persib Bandung. Nah gimana dengan kiper? Katanya kemarin juga ada yang nanya, masih ada aja gitu ya. Udah Fitrul mah keluar, ditanya lagi apakah RH gitu ya, Reki ini apakah memang keluar lagi gitu. Nah ini ya, saya nggak bisa komen juga, tapi kalau untuk ini biar Luis Passos yang jawab. Jadi saya coba kutip saja untuk pernyataan dari Luis Passos yang mengatakan bahwa Persib Bandung sudah full untuk musim depan, itu tidak akan menambah penjaga gawang lagi, sehingga ya memanfaatkan yang ada penjaga gawang saat ini. Lagi pula kalau Reki ini kan masih ada kontrak di Persib Bandung, sehingga kalau yang masih ada kontrak biasanya ya akan dipertahankan, karena ya kecuali memang ada peminat ya, ini dikecualikan ada peminat. Tapi kalau tidak ada peminat ya sudah tidak akan kemana-mana. Sehingga ya kemarin pun waktu ada pelatihan penjaga gawang dari akademi yang langsung dipantau Luis Passos, kemungkinan ini tidak atau belum ada yang cocok gitu ya masuk ke tim senior Persib Bandung dari akademi, sehingga ya Luis Passos ya pasrah saja, kemungkinan ya tidak akan ada penambahan pos penjaga gawang lagi. Jadi kalau ada dari akademi ya ini juga sesuai dengan peraturan dari AFC, pemain akademi kemungkinan bisa ada di posisi lain tapi bukan posisi penjaga gawang lagi. Sehingga ya sekarang kalau pertanyaannya apakah akan keluar, ya saya pikir agak enggak lah ya gitu. Jadi kalau Reki kemungkinan masih akan ada di Persib Bandung, selain masih punya kontrak dan juga baru sembuh dari cedera. Ya klub lain juga mikir-mikir mungkin ya, ini aduh takutnya kambuhan lagi atau bagaimana, tapi nggak tahu kalau memang kedepannya bagaimana. Tapi sepengetahuan saya sih tidak ada kabar Reki akan keluar gitu ya, jadi tetap stay di Persib Bandung musim depan. Nah ini juga kalau untuk pemain yang baru hengkang kayak kemarin Arsan Makarin memang menyatakan bahwa ya butuh menit bermain, tapi juga memang penjelasan dari manajemen yang memang ya kayaknya setengah hati gitu. Walaupun memang katanya ya, memang disodorkan untuk kontrak baru untuk Arsan, tapi Arsan ya sesuai kesepakatan keluarga ngomongnya ya harus ini dulu lah, melanglang buana dulu biar banyak pengalaman, biar memang menit bermainnya menambah. Kalau di PSPS kayaknya ya menjadi pilihan utama pelatihnya, bisa jadi kalau di Persib ya di posisi Arsan memang numpuk di situ dan jadi beberapa pilihan ketiga atau keempat, jadi agak sulit masuk ke skuad utama mungkin gitu ya pilihannya. Walaupun manajemen Persib ya sempat menawarkan kontrak perpanjangan, tapi ya ditolak oleh Arsan katanya begitu teman-teman. Tapi ya sudahlah, kita doakan yang terbaik saja. Kalau yang sudah tidak ada di Persib ya doa yang terbaik saja gitu ya. Sekarang kita fokus untuk siapa yang akan masuk gitu ya. Jadi ya kita lihat di latihan hari ini apakah memang akan ada muka baru atau tidak. Ya semuanya bisa terjawab setelah hari ini. Nanti juga saya coba cari info dulu karena sekarang masih subuh gitu dan baru selesai nonton Portugal juga. Jadi punten masih agak sedikit hariwang ini Portugal tidak lolos, tapi alhamdulillah lah lolos ya, nanti menghadapi Inggris kalau nggak salah atau apa ya, saya lupa tadi infonya. Tapi ya mudah-mudahan hasil yang baik juga buat Portugal lah ke depannya. Dan kita update lagi di video selanjutnya nanti malam insya Allah, dan mungkin mudah-mudahan informasi ini menjadi informasi tambahan buat teman-teman Bobotoh dan bermanfaat gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.